Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur bahasanya hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita walaupun di luar sana memang cuaca sangat mendung sekali. Bahkan tadi sepanjang jalan pun agak gerimis ya. Tapi mudah-mudahan bahasanya perjuangan kita datang ke masjid ini dicatat dengan pahala yang lebih banyak dibandingkan ketika dalam kondisi yang biasa. Dan banyak saudara-saudara kita pun yang kelihatannya hari ini berhalangan hadir. Tapi insya Allah mudah-mudahan berhalangan karena adanya udzur syar'i itu akan mendapatkan catatan pahala yang sama ketika dia hadir di dalam majelis. Insya Allah. Fatiman hadanallah yakum. Setelah kemarin kita membahas tentang perkara yang diharamkan yang berkaitan dengan al-ma'azib wal ghina, yaitu tentang alat musik dan juga itu tentang nyanyian. Maka selanjutnya di antara perkara yang dianggap remeh oleh sebagian manusia itu adalah al-ghibah, tentang ghibah. Itu tentang ghibah, menggunjing atau membicarakan orang lain. Apa takrif atau definisi dari ghibah tersebut nanti kita sebutkan. Tapi kita lihat dulu di dalam kitab ini. Antum bisa lihat di dalam halaman yang ke-44. Bagi yang memiliki kitab silakan. Di dalam PDF-nya itu ada pada halaman yang 44 di sana diterangkan bahasanya diterangkan syarat al-ghibah syarat faqihah katsir minal majalis ghibatan muslimin. Maka di sana dikatakan bahasanya jadilah bahasanya di dalam majelis-majelis itu kebanyakan adalah buah dari ghibah kaum muslimin, menggibah kaum muslimin. Jadi di majelis-majelis kebanyakan buahnya itu hasil dari majelisnya tersebut adalah ghibah dan muslimin, itu menggibah kaum muslimin. Kita sedang duduk, entah ketika sedang bekerja, kadang-kadang yang dibicarakan adalah orang lain. Ketika kita ini sedang ngobrol dengan teman kita, kadang yang dibicarakan orang lain. Termasuk ketika kita sekolah pun terkadang yang dibicarakan oleh kita adalah orang lain. Nah, ini adalah hasil dari majelis-majelis kita. Kebanyakan adalah perkara ghibah. Ya, ini kebanyakan perkara ghibah. Wal wanu fi a'radihim, termasuk pula menjilat atau memakan dari kehormatan kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang kemudian kehormatannya dirusak itu justru di majelis-majelis kita.
Bahkan terkadang di dalam kajian, kita sering mendengar bagaimana di dalam kajian pun ada beberapa orang yang banyak membicarakan tentang orang. Jadi lagi gibah. Nanti beda antara gibah yang dibolehkan dengan yang tidak dibolehkan. Begitu pula dikatakan pula wa huwa amrun qad nahallahu anhu wa nafara ibadakum minhu. Dan sungguh ini adalah perkara yang Allah telah melarangnya. Dan Allah pun telah memerintahkan para hambanya untuk lari dari perkara ini. Lari dari gibah. Kemudian Allah pun melarangnya. Dan kemudian dikatakan wa masalakum bisuratin karihah. Dan Allah pun menggambarkan, memisahkan gibah itu dalam bentuk yang karihah, yang tidak disukai. Yang tataqqazzaz, yang di sana dia katakan tataqqazzazu min an-nufus, yang jiwa kita, kalau kita adalah jiwa yang lurus, itu akan merasa tataqqazzaz, merasa jijik ketika berbicara tentang gibah. Jadi Allah menggambarkan bahasanya gibah itu dalam bentuk yang seburuk-buruknya. Bahkan kalau kita ini normal, dalam arti tanda petik, artinya kalau jiwa kita ini bersih, kita akan merasakan perkara gibah ini adalah perkara yang menjijikkan, perkara yang menjelekkan, perkara yang tidak enak. Ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yaghdab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lain. La yaghdab. Janganlah kamu atau sebagian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhi maitan. Apakah salah seorang di antara kalian merasa senang, suka untuk makan daging saudaranya, daging bangkai? Maka fakarihtumu, niscaya mereka akan merasa tidak suka. Dan ini menunjukkan bahasanya gibah itu jelek. Gibah itu menjijikkan. Kenapa? Sampai-sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran yang buruk. Dengan gambaran yang jelek, itu apa? Seperti orang makan daging. Dagingnya daging bangkai. Daging bangkai saudaranya. Bangkai dari saudaranya. Kenapa menggunakannya bangkai saudaranya? Orang barangkali kalau bicara tentang bangkai binatang masih mending. Ini bangkai saudaranya yang dihitung. Yang dijadikan permisalan itu adalah bangkai saudaranya, ikhwan. Bukan bangkai binatang, bukan. Tapi bangkai orang, bangkai saudaranya. Saudaranya mati kemudian dimakan dagingnya. Ini menunjukkan saking jeleknya gibah. Ya. Dan itu pun kemudian diterangkan pula. Waqad bayana makna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun telah menjelaskan tentang maknanya. Ya. Kalau kita lihat Rasul menjelaskan tentang makna. Kalau Allah menjelaskan tentang buruknya perkara gibah tersebut. Sampai-sampai apa? Digambarkan oleh Allah seperti makan bangkai. Dan ini sebenarnya bukan hanya ya di dalam hadis, banyak sekali yaitu tulisan para ulama tentang buruknya gibah tersebut. Di antaranya saya sampaikan yaitu beberapa ucapan dari para sahabat tentang masalah ini. Contohnya adalah yaitu ucapan Abdullah bin Abbas tentang gibah. Ya, ucapan Abdullah bin Abbas. Begitu pula diantaranya ucapan dari sahabat Amr bin Al-As. Saya ambil satu saja dulu. Ucapan Amr bin Al-As. Boleh mengatakan kata Amr bin Al-As radhiyallahu an, sebagaimana diterangkan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Al-Mundhiri, juz yang 3 halaman 329. Di sana kata beliau, annakum marra ala bagli mayyit
sungguhnya belum pernah melewati bagel. Melewati yaitu bigol yang sudah menjadi bangkai. Bigol itu lebih tinggi dari keledai, lebih kecil dari kuda. Bigol namanya. Nah, bigol ini sudah menjadi bangkai. Bigol ini sudah menjadi mayit. Lalu kemudian sahabat Amr bin Al-As beliau melewati bangkai tersebut. Lalu kemudian dikatakan faqala li ba'di ashabihi. Kemudian Amr bin Al-As berkata kepada sebagian sahabatnya, yang dimaksud para tabi'in yang belajar pada beliau. Para sahabat itu zaman dahulu itu kalau mengatakan murid itu sahabatnya. Ya. Sebagaimana Rasul mengatakan muridnya adalah sahabat. Abu Bakar itu muridnya Rasul. Umar adalah muridnya Rasul, tapi Rasul tidak mengatakan ini murid saya. Tidak. Tawadunya seorang nabi. Bagaimana padahal nabi dengan umatnya itu jelas-jelas jauh ilmunya. Tapi Rasul mengatakan murid-murid beliau namanya sahabat. Ya kan? Begitu pula ketika para tabi'in atau tabi'in atau sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Dan para sahabat ini ketika menyampaikan atau berkata tentang murid-muridnya, itu dikatakannya ini sahabat saya. Ashab. Makanya guru yang baik itu kalau dia menganggap muridnya sebagai sahabat. Dia tidak merasa lebih, dia tidak kemudian merasa ini murid-murid saya. Walaupun tentu di sana ada ikramannya, ada bentuk pemuliaannya. Dan kita sering mendengar ketika para ulama pun menyebut ini ashab asy-Syafi'i. Ashabnya, sahabatnya Imam Syafi'i. Bukan berarti yang seangkatan, tapi murid-muridnya Imam Syafi'i. Ashab Imam Ahmad. Berarti sahabat-sahabat Imam Ahmad yang dimaksud adalah murid-muridnya Imam Ahmad. Beda kalau kita sekarang. Kalau kita sekarang itu siapa? Oh itu murid saya. Siapa? Itu murid saya. Tapi zaman dahulu menggunakan kalimat ashab. Para sahabat. Dan ini ditekankan. Beliau dikatakan faqala li ba'di ashabihi. Beliau berkata kepada sebagian sahabatnya ketika lewat bangkai bigol, lewat bangkai keledai. Apa kata Amr bin Al-As? Li an yaqular rajulu min hada hatta yamla'abatna. Seandainya seseorang dia makan dari bangkai ini sampai dia memenuhi perutnya, mengenyangkan perutnya, makan bangkai sampai kenyang. Itu khairun lahu, lebih baik bagi dia min an yakula lahma rajulin muslim, daripada dia memakan daging bangkai saudaranya yang muslim. Makan bangkai bigol sampai kenyang, kata Amr bin Al-As, itu lebih baik daripada dia memakan bangkai saudaranya yang muslim. Maksudnya menghibah. Karena memang ini perkara yang paling buruk harinya. Lalu kita lanjutkan. Bagaimana Rasulullah SAW di sini menjelaskan tentang makna ghibah. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Kata Rasul, atadruna mal ghibah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu kemudian dikatakan, lalu para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasul mengatakan, Dikruka afoka bimayam. Ghibah itu engkau menyebutkan saudaramu dengan apa yang tidak disukainya. Menyebutkan untuk saudara kita perkara yang tidak disukai dia. Itu namanya ghibah. Ya. Menyebutkan perkara yang tidak disukai namanya ghibah.
Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, apa ra'aita in kana fi asli ma'akun. Ya Rasul, bagaimana jika pada saudaraku itu ada apa yang aku ucapkan? Kita mengucapkan yang sebenarnya, si pun itu memang jelek misalnya. Disebutkan, yang kita sebutkan tersebut ada pada diri orang tersebut. Lalu kata Rasul, wa in kana fi mataqul faqad iktabtahu. Jika apa yang ada pada dirinya sesuai dengan yang kau katakan, maka engkau telah menggibah. Jadi kalau kita ngomongin orang, kejelekannya, ternyata benar dia jelek, itu namanya gibah. Itu namanya apa? Gibah. Tapi wa in kana fihi wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Jika tidak ada padanya apa yang kau ucapkan, maka engkau telah berdusta alias memfitnah. Dusta dia. Mengucapkan sesuai dengan kenyataan yang buruk tentang saudara kita namanya ghibah. Mengucapkan pada perkara yang buruk dan ternyata tidak ada pada diri orang yang kita ucapkan tersebut, maka ini namanya buhtan, yaitu kedustaan. Namanya apa? Kedustaan. Kita menjelekkan orang, ternyata orang tadi nggak ada ucapannya, jelek. Ya, nanti kita akan lihat Masya Allah. Yang namanya ghibah itu dahsyat, luar biasa, dahsyat sekali. Tapi memang setan itu paling pintar menjadikan kita mudah menggibah, ya, dibandingkan dengan yang lain. Kita lanjutkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-2001. Maka dikatakan fal ghibah, maka ghibah itu definisinya itu adalah dikrukan lil muslim bima fihi mimma yakrah. Yaitu engkau menyebutkan pada saudara muslim dengan apa yang ada padanya dari apa yang dia tidak sukai. Kita menyebutkan keburukan pada saudara kita yang dia tidak suka. Ya. Sawa'un kana fi badani, sama saja apakah yang disebutkan keburukan itu pada badan, audini atau cacat kepada agama, auduniyahu atau pada urusan dunianya, au nafsi atau pada dirinya, au akhlak ini atau pada akhlaknya, au kilfati atau pada kilfatnya, yaitu pada pembawaan. Ya. Ini tidak boleh. Pada aswarun muta'addidah. Dan ghibah itu memiliki bentuk yang bermacam-macam, banyak. Apa di antara bentuknya? Minha di antaranya an yadhkurra uyubahu, yaitu menyebutkan aib-aibnya. Aib-aibnya disebut, maka itu ghibah. Au yu'aqi tasarrufan lahu ala sabilit tahaqquq, atau meniru tindakan tingkah laku dalam rangka atau dalam rangka untuk tahaqquq, memperolok-olok, ngejek. Kita menirukan gerakan, kita menirukan gaya, tujuannya mengejek, itu ghibah. Ya, misalkan kita lihat ada orang lewat, kemudian kita menirukan jalannya. Ya, misalkan jalannya lenggak-lenggok, kita ikut jalan lenggak-lenggok, yang lain pada ketawa. Itu menghibah namanya. Ya, menirukan seperti itu ghibah. Yang dikirimkan ghibah. Di kita ini suka banyak, terutama di media sosial, memparodikan tentang orang lain. Itu ghibah namanya. Yang dikira bukan ghibah.
Makanya gibah itu luas. Dan makna gibah ini diungkapkan oleh para ulama banyak. Saya ambil beberapa definisi gibah saja. Contoh, menurut Al-Imam Ibnu Tin, Imam Ibnu Tin beliau pernah mengatakan sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-10 halaman 469. Apa kata Al-Imam Ibnu Tin? Beliau mengatakan al-ghibah dzikrul mar'i bima yafrah min jahril baik. Kata Al-Imam Ibnu Tin, ghibah itu menyebutkan seseorang dengan apa yang dia tidak suka. Menyebutkan pada seorang apa yang dia tidak suka di jahril baik, yaitu di saat dia tidak ada. Jadi syaratnya ghibah itu pertama menyebutkan keburukan yang dia tidak suka. Yang keduanya orangnya tidak ada. Kalau ada tidak ghibah namanya, tapi mencela. Ya, kalau nggak ada ghibah. Lalu kemudian Al-Imam Al-Jauhari beliau mengatakan dalam kitab As-Sihah Bilullah, kata beliau, di antara makna ghibah an yatakallama khalfa insanin mastur, yaitu membicarakan di belakang manusia yang tersembunyi. Kita membicarakan di belakang manusia yang tidak kelihatan orang. Ya. Lalu kemudian dikatakan bima yang buku lau sami'ah, dengan apa yang akan membuat dia sedih jika dia mendengarnya. Bicarakan keburukan, kemudian yang kalau orang itu mendengar dia akan sedih. Fa'in kana sadiqan sumiyal ghibah. Jika yang dibicarakan benar, namanya ghibah. Wa'in kana kadiban sumiyal buhtanan. Jika yang diucapkan atau dibicarakan dusta, maka itu adalah kebohongan. Itu ghibah. Tapi ada yang menarik yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Kata Imam Al-Munawi, bukan Nawawi, Munawi. Dia mengatakan, ia dikrul aib bidahril ghaib. Menyebutkan aib, menyebutkan cacat, menyebutkan celah, yaitu di saat tidak ada di hadapan. Bilabdin au isyaratin au muhaqqatin, itu dengan ucapan atau dengan isyarat atau dengan menirukan gerakan. Nirukan cara bicara, nirukan badan gerakan, itu ibadah. Dan kita ini paling banyak kan ketika menggibah tokoh-tokoh publik figur ya. Itu public figure itu banyak yang digibah. Kalau nggak percaya buktikan. Ya, sejelek-jeleknya mereka, tapi lebih jelek kita yang menggibahinya. Makanya kalau kita sering menggibahi public figure itu rugi. Kita mencela orang yang jelek, sebenarnya kita berbagi pahala dengan orang tersebut. Sayang kan? Saru. Bisa jadi dia itu biasanya banyak, tapi pahala dari orang lain jauh lebih banyak. Karena apa? Karena banyak digibahin orang. Gara-gara banyak digibahin orang. Nah, dari situ kita mengetahui berarti gibah itu pertama menceritakan perkara yang buruk pada orang lain. Entah badannya, fisiknya, tingkah lakunya, akhlaknya, karakternya, agamanya, dunianya. Yang kedua, yang disebutkannya, yang diceritakannya tidak ada di hadapan. Yang ketiga, cara menggibahnya bisa dengan ucapan, bisa dengan isyarat, bisa dengan menirukan. Nah ini, gibah. Kalau ada tiga-tiganya, ini lagi. Lalu kemudian kita kembali di dalam kitab tadi.
Setelah kita mengetahui itu, maka di sini pun dikatakan dahsyatnya yaitu ghibah. Di sana dikatakan wan nasu yatasaalu bi amril ghibah ma'a syanaatiha wa qadhiha indallah. Dan manusia mereka itu bermudah-mudahan dalam urusan ghibah. Bahkan kalau kita mau tahu, sekarang memang sangat mudah membicarakan ghibah. Lihat aja media sosial. Media sosial itu gampang menghibah. Tampilkan foto, tampilkan video. Nanti orang rame-rame mencela. Rame-rame membicarakan keburukan orang. Padahal kita belum pernah tabayun. Belum pernah kita ini mencari tahu betul apa tidak yang ada dalam gambar dan video tersebut. Bisa jadi gambar editan, bisa jadi video yang dipotong. Tapi kita langsung komentar, membicarakan mereka. Dan ini namanya ghibah. Hati-hati. Manusia itu tasahul, bermudah-mudahan. Lalu kemudian di sana pun dikatakan, wa yadullu ala dalik, dan yang menunjukkan atas itu tentang buruk dan jeleknya ghibah. Apa diantaranya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan ini jeleknya riba dan jeleknya ghibah. Ternyata kita ini kan sekarang lagi mati-matian memerangi riba. Padahal ghibah dengan riba jelek mana? Dan selama ini kita tahunya yang paling jelek itu adalah riba. Karena apa? Riba lebih jelek dari zina. Ya kan? Padahal kita tidak tahu riba lebih jelek dari zina, tapi riba. Jangan lupa. Ternyata ada yang lebih jelek. Apa? Riba. Dari mana kita tahu? Lihat hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Ar-riba isnani wa sabuna baban. Riba itu memiliki 72 pintu. 72 pintu riba. Lalu kemudian dikatakan, ada yang paling rendah dari riba. Ityanir rajul ummahul. Seseorang menjinahi ibunya. Berarti riba dengan zina tinggi mana? Dosanya tinggi riba. Tapi jangan kalau begitulah sudah zina aja lah daripada riba. Jangan. Tetap ini menunjukkan dosanya tinggi. Tapi ada yang lebih tinggi dari riba. Dikatakan wa inna arbar riba. Dan riba yang paling riba. Riba yang paling riba. Riba yang paling ngeri. Riba yang paling besar dosanya. Apa katanya? Itu istitolatul rajul di akhi, seseorang menggunjing tentang kehormatan saudara. Lihat di dalam kitab Silsilah As-Sahihah hadis yang ke-1871. Nah, berarti kalau begitu ternyata kita mencela melakukan riba, tapi kita melakukan ghibah. Berarti tinggi mana itu dosanya? Tinggi. Berat ya. Berat, tapi susah kita melepaskannya. Berat dan susah. Lalu yajibu alaman kana hadirat. Dan wajib atas orang yang hadir fil majlis, di dalam majlis tersebut. Kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada yang membicarakan orang lain. Ingat ya, ini ghibah yang terlarang. Kan kita tahu ghibah itu kan ada yang dibolehkan. Ghibah yang dibolehkan itu diantaranya sebagaimana kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seperti istimta, minta fatwa. Ada seorang dia minta fatwa, istri atau suami minta fatwa pada
seorang ustaz tentang keluarganya, maka disebutkan keburukannya, itu tidak termasuk ghibah yang dilarang. Itu dibolehkan. Atau untuk keperluan yang penting, seperti contoh, orang mau melamar, ada laki-laki mau melamar perempuan, lalu kemudian bapaknya perempuan ini nyari informasi, kesimpulan gimana sih? Yang jeleknya gimana, yang baiknya gimana? Itu ghibah. Membicarakan keburukan simpulan itu dalam rangka untuk pernikahan, untuk mengetahui yang baik dalam masalah ilmu hadis. Ada kan para ulama mengatakan simpulan dhaif, simpulan pendusta, itu tidak apa-apa. Atau ditakrif untuk takrif. Contohnya apa? Kita tanya alamat, tahu nggak rumahnya Pak Anu? Pan yang mana? Punten yang kakinya misalkan bengkok. Itu kan aib kan? Tapi ditakrif boleh. Ya, boleh. Atau membicarakan pelaku maksiat yang terang-terangan maksiatnya. Pelaku maksiat, pelaku bid'ah yang terang-terangan dengan maksiat dan bid'ah. Yang dinasihati sudah nggak manfaat. Ditakdir, memberikan peringatan, boleh. Ya, itu ghibah yang dibolehkan di antaranya. Nah, ada pun yang dibahas di dalam kitab ini adalah ghibah yang terlarang. Maka di sini wajib bagi orang yang hadir di dalam majelis lagi ngobrol dengan temannya 5 orang, tiba-tiba membicarakan ghibah, wajib untuk apa? Wajib an yanha 'anil munkar, wajib untuk menolak kemungkaran, melarang kemungkaran, ayudafi an atlihil munkar, dan membela saudaranya yang dighibahi. Kalau ada yang kemudian membicarakan, adalah jangan dibicarakan, itu urusan dia. Adalah jangan menuduh. Tidak melarangnya. Dapat berghibah bidalik an-Nabi SAW, dan sungguh Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan untuk itu. Menganjurkan apa? Menganjurkan untuk melarang orang melakukan ghibah. Dikoliki dengan sabdanya, man roda antir di hati. Barang siapa yang menolak dari orang yang menggibahi kehormatan saudaranya, radallahu an wajhin nara yaumil qiyamah. Allah akan menolak neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Sama ya. Ada yang menggibah, kita melarang. Nanti wajah kita akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Ditolak masuk neraka. Kalau orang ditolak masuk neraka, kalau ditolak masuk surga itu masalah. Ditolak dari masuk neraka. Suara kita habis. Kita hujan, kejar-kejaran, kita hujan. Kalian nggak apa-apa. Benar. Ya, resikonya. Kenapa? Tanggung sedikit lagi. Ya, ini ada dalam riwayat Muhammad dalam kitab Sahihul Jami. Saya tambahkan sedikit. Ya. Saya tambahkan sedikit. Bahasanya di antara yang perlu kita ketahui tentang riba ini. Di antaranya adalah yaitu apa di antara dampak buruk ghibah. Dampak buruk ghibah itu apa? Ya. Abdullah bin Abbas pernah memberikan peringatan di dalam kitab Al-Abdul Farid. Karya Al-Imam Ibnu Abdul Rabi pada halaman yang ke-335 sampai 336. Kata Abdullah bin Abbas, "Udkur apakah tidak goban anka iman tuhimu an yadrokati." Sebutkanlah saudaramu apabila nggak ada di hadapanmu dengan apa yang kau sukai, jika dia menyebutmu pada min kumatuhimu an yada'a minka,
dan tinggalkan darinya apa yang tidak disukai. Ya. An-yada'a minka yang apapun ingin dia tinggalkannya dari. Maksudnya apa? Kalau saudara kita nggak ada di hadapan kita, sebutlah perkara yang dia sukai. Sebagaimana yang kita sukai juga. Dan tinggalkan perkara yang dia tidak suka. Sebagaimana kita pun tidak suka kalau dikatakan seperti itu. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, maka dari sini kita lihat ada beberapa bahaya dari ghibah. Yang pertama, al-ghibah tajidu firasiti hayat. Yang namanya ghibah itu menambahkan sisa keburukan. Lalu kemudian dikatakan pula kuatan kusu min rosidil hasanat dan akan mengurangi dari sisa kebaikan-kebaikan. Jadi ghibah itu menambahkan sisa-sisa keburukan, mengurangi dari sisa-sisa kebaikan. Asalnya kebaikannya 100, keburukannya 1000. Begitu dia menggibah, keburukannya bukan berkurang, tapi bertambah. Jadi 1200. Ya. Yang kebaikannya bukannya bertambah, jadi berkurang. 200-nya itu dikasihkan ke orang. Jadilah asalnya 100, jadi minus 100. Berarti kebaikannya hilang, keburukannya nambah. Itu adalah ghibah. Baru satu, ternyata sudah habis waktunya. Ya, cukup ya. Karena sudah habis waktunya, kita cukupkan. Ini baru satu kali, baru satu ya. Dan ini, Masya Allah, luar biasa dahsyatnya riba, dahsyatnya ghibah. Sampai-sampai dikatakan lebih dahsyat dibandingkan dengan riba. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, khususnya bagi Anda yang menyampaikan, dan ini bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran, jazakumullah khairan. Allah nabuswab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.